Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, selamat siang, selamat malam, kapanpun nonton video ini. Oke, jadi hari ini Bu Guru akan membahas tentang penjumlahan dan pengurangan pada bilangan bulat. Kok penjumlahan dan pengurangan bilangan bulat lagi? Iya, kemarin kita belajar dengan menggunakan garis bilangan. Nah, sekarang dengan teknik anti ribet. Jadi nggak pakai garis bilangan, tapi kita melakukan operasi hitungnya secara langsung. Langsung saja dengan contoh soalnya seperti ini. Jika kalian menemukan contoh soal seperti ini, soal-soal seperti ini, ada negatif 25 ditambah 10. 10 ini positif ya. Nah, kalau ada menemukan seperti ini, perbedaan seperti ini, kalian cari selisihnya. Gimana cara mencari selisihnya? Angka yang lebih besar dikurangi dengan angka yang lebih kecil. Ini kan angka yang lebih besar 25, walaupun nilainya negatif 25 ini lebih kecil ya. Jadi kita hanya memperhatikan angkanya saja. Ini kan angkanya lebih besar, dikurangi angka yang lebih kecil. Nah, gimana? Apakah hasilnya positif atau negatif? Hasilnya harus mengikuti angka yang lebih besar, sifat angka yang lebih besar. Di sini angka yang lebih besar sifatnya negatif. Jadi di sini kalian dipastikan hasilnya adalah negatif. Oke, langsung aja ya. Negatif 25 ditambah 10. Kalau negatif 25 ditambah 10, karena lebih besar ini negatifnya, jadi jawabannya pasti negatif. Kemudian kalian cari selisihnya. Yang angkanya besar dikurangi angka yang kecil. 25 dikurangi 10. Berapa? 15. Jadi hasilnya negatif 15. Kemudian contoh nomor 2. Negatif 15 ditambah 20. Nah, kalau menemukan perbedaan dari seperti nomor 1 dan nomor 2 ini, kalian harus mencari selisihnya dan tandanya mengikuti angka yang besar. Seperti ini ya, negatif 15 ditambah negatif 20, kalian cari selisihnya, 20 dan 15. 20 dan 15 selisihnya berapa? Selisihnya adalah 5. Yang besar yang mana? 15 dan angka 15 dan angka 20. Yang lebih besar tentu saja yang 20. Jadi ini dipastikan hasilnya positif mengikuti yang 20. Jadi hasilnya adalah 5. Kemudian ada 30 ditambah negatif 10. 30 ditambah negatif 10 sama seperti poin 1 dan 2. Kalau menemukan positif ditambah negatif atau negatif ditambah positif, berbeda ya. Jadi kalian cari selisihnya saja. Kemudian tandanya mengikuti angka yang lebih besar. Contoh ini yang nomor 3. 30 dengan 10. Selisih berapa? Selisih 20. Mana yang lebih besar? Oh, yang lebih besar angka 30. Dan 30 ini merupakan bilangan positif. Jadi pasti hasilnya positif. Jadi hasilnya adalah positif 20. Kemudian yang nomor 4. 40 ditambah negatif 50. Nah, kalau yang ini angka yang lebih besar adalah angka negatifnya. Dipastikan jawabannya adalah negatif. Berapa selisihnya 40 dengan 50? Selisihnya adalah 10. Jadi jawabannya adalah negatif 10. Kita lihat lagi contoh nomor 5. Nah, kalau ini tidak ada perbedaan. Negatif ditambah dengan negatif, maka negatifnya akan semakin banyak. Negatif 10 ditambah negatif 5. Karena sama-sama negatif, kalian jangan cari selisihnya, tapi langsung kalian jumlahkan saja. 10 tambah 5, 15. Sama-sama negatif, jadi hasilnya negatif. Negatifnya tambah banyak. Seperti itu ya. Jadi yang perlu kalian ingat adalah penjumlahan dengan bilangan bulat yang berbeda, kalian cari selisihnya. Dan tandanya mengikuti angka yang besar. Diingat-ingat ya. Tapi kalau penjumlahan dengan bilangan bulat yang sifatnya sama seperti ini, sama-sama negatif, berarti negatifnya semakin banyak.
Kalau sama-sama positif, seperti biasa kalau sama-sama positif, seperti kalian penjumlahan dari kelas 1 dulu, misalnya seperti ini. 10 ditambah 5. Sama-sama positif kan? Berarti 15. Seperti itu ya. Kalau sama-sama negatif, langsung dijumlahkan saja. Hasilnya negatif yang semakin banyak. Negatif 10 ditambah negatif 15, ditambah negatif 5, maaf. Jadi hasilnya negatif 15. Harus diingat, itu tekniknya ya. Jadi kalau berbeda, negatif ditambah positif atau positif ditambah negatif, hasilnya adalah kalian mencari selisihnya. Dan hasilnya, tanda hasilnya mengikuti angka yang lebih banyak. Kalau seperti ini, negatif 25 dengan 10, 25 dengan 10 angkanya lebih banyak 25. Jadi hasilnya harus mengikuti tandanya yang 25. Hasilnya juga negatif. Kalau ini negatif 15 dengan ditambah dengan positif 20. Loh, kalau positif sama negatif diingat-ingat lagi. Cari selisihnya. Kemudian tandanya mengikuti angka yang lebih besar. Ini 20, bilangan positif. Dipastikan hasilnya harus positif. Tapi jika penjumlahan dengan yang sama bilangan bulatnya, negatif dengan negatif, maka langsung dijumlahkan. Negatifnya semakin banyak. Jika positif dengan positif, jumlahnya juga semakin banyak. Langsung saja dijumlahkan. Begitu ya. Semoga bisa dipahami. Sekarang kita ke pengurangan. Nah, coba kalian lihat anak-anak. Biar kalian tidak bingung ini ya. Nomor 1. Negatif 50 dikurangi 7. Apabila bilangan negatif dikurangi dengan bilangan positif, maka bilangan positif itu kita anggap juga menjadi bilangan negatif, mengikuti tanda pengurangan ini. Jadi negatifnya semakin banyak. Negatif 50 dikurangi 7. Anggap saja negatif 50, negatif 7. Berarti negatifnya tambah banyak. Hasilnya maka negatif 57. Bagaimana jika yang nomor 2 ini? 15 dikurangi 5. Kita anggap saja 5-nya ini negatif. Itu ya. Berarti 15-nya positif dong. Nah, kalau positif dengan negatif berbeda, kalian cari selisihnya. Selisihnya berapa? Selisihnya 10. Kemudian bagaimana dengan hasilnya? Apakah positif apa negatif? Mengikuti angka yang lebih besar. Yang lebih besar mana? 15. 15 merupakan bilangan positif, berarti hasilnya positif 10. Kalau positif nggak perlu dikasih tanda penjumlahan di depan ya. Jadi kalau positif gini aja nulisnya seperti biasa ya. Kemudian contoh pengurangan yang ketiga. Nah, ini ada yang spesial anak-anak. 4 dikurangi negatif 6. Kalian harus ingat, wajib diingat. Jika pengurangan bertemu dengan angka atau bilangan negatif. Jadi, jika pengurangan anak-anak bertemu dengan bilangan negatif. Ya, maaf kurang terang ya, Bu Guru cari yang lebih terang lagi. Jadi jika pengurangan bertemu dengan bilangan negatif, maka ini akan berubah menjadi positif. Biar kalian tidak bingung, Bu Guru tulis lagi. Jadi ini nanti begini anak-anak. 4 karena ini pengurangan bertemu dengan negatif 6, pengurangan dan negatif ini berubah menjadi penjumlahan. Nah, jadi seperti ini. 4 ditambah 6. Maka hasilnya positif ditambah positif akan semakin banyak positifnya. Positif 10 seperti ini. Inilah yang spesial. Kalian harus ingat ya anak-anak, jika pengurangan bertemu dengan bilangan negatif, maka bilangan negatif itu berubah menjadi bilangan positif, gitu ya. Menjadi penjumlahan seperti ini ya. Ini yang perlu diingat ya. Nah, ada lagi nih contoh soal yang nomor 4. Negatif 10 dikurangi negatif 25. Ingat sama yang tadi, pengurangan
bertemu dengan negatif. Nih ya. Pengurangan bertemu dengan negatif, maka berubah menjadi penjumlahan dan positif. Seperti itu ya. Berarti ini negatif 10 ditambah 25. Ikut cara yang di atas tadi. Ini penjumlahan dengan bilangan yang berbeda. Yang satunya negatif, yang satunya positif. Cari selisihnya. Berapa selisihnya 10 dengan 25? Selisihnya adalah 15. Nah, apakah bilangannya positif atau negatif? Mengikuti angka yang besar. Angka yang besar 25. Angka yang besar merupakan bilangan positif. Berarti hasilnya positif 15. Seperti itu ya anak-anak. Semoga hari ini pelajarannya bisa diterima dengan baik dan kalian bisa memahami. Kurang lebihnya Bu Guru mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jangan lupa subscribe ya.